Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firjatullah Yufar dari Fakultas Psikologi Unjani, akan membawakan tentang salah deh. Gak apa-apa, lanjut aja. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang atensi. Jadi ini sebuah apa ya? Sebuah Q&A seperti itu. Ada banyak orang, tapi saya akan menyaring pertanyaannya seminimal mungkin, yaitu 4 pertanyaan. Sorry guys, panas banget guys. Oke guys, langsung kita mulai aja. Mohon maaf karena cuaca sangat panas. Saya tidak mau hitam lagi karena saya makanya pakai payung dan kacamata. Pertanyaan dari @arjuna10, yaitu apa sih pengertian atensi menurut para ahli dan menurut kakak sendiri, katanya. Jadi menurut para ahli, ada para ahli itu ada Hilgard dan Santrop. Jadi Hilgard mendefinisikan bahwa atensi adalah pemusatan pengamatan yang menyebabkan meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan. Itu menurut Hilgard. Sedangkan menurut Santrop, yaitu pemusatan pada satu aspek spesifik dari pengalaman dan mengabaikan yang lain. Itu menurut Santrop. Menurut saya sendiri sih simple. Atensi pada intinya memfokuskan dan meningkatkan kesadaran. Terus dari @naura, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi atensi? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi atensi ada 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Kalau eksternal itu ada intensi dan ukuran. Secara umum, intensi dan ukuran bila ada 2 stimulus yang bersaing tempat dalam fokus perhatian, maka yang lebih mencolok akan lebih mendapat perhatian. Yang kedua, di faktor eksternal ada kontras dan novelty. Sesuatu yang kontras dengan latar belakang dan sesuatu yang baru berbeda, tidak biasa, akan lebih menarik perhatian. Terus di faktor eksternal yang ketiga ada repetition atau pengulangan, yaitu stimulus yang terjadi secara berulang-ulang akan lebih menarik perhatian. Ada yang keempat, faktor eksternal yang keempat adalah movement atau gerakan, yaitu manusia seperti halnya binatang sangat sensitif terhadap objek yang bergerak. Terus ada faktor eksternal yang lain. Di luar faktor eksternal keempat itu ada stimulus yang terlalu tidak familiar. Ketika menemui stimulus yang sudah sangat kita kenal, maka stimulus tersebut sangat menarik perhatian atau secara otomatis sulit untuk tidak diperhatikan. Dan kita masuk ke faktor internalnya dari atensi. Faktor internalnya yaitu ada motif atau needs atau dorongan. Kita tertarik pada sesuatu pada diri kita, ada motif, kehendak, keinginan pada sesuatu tersebut. Yang kedua, faktor internal yang kedua ada preparatory set. Kesiapan seseorang untuk berespon terhadap sesuatu masukan, tetapi tidak pada yang lain. Terus faktor internal yang ketiga dari atensi yaitu interest. Orang yang memiliki minat terhadap sesuatu cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan minatnya tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya dari @samsayambagi. Apa sih fungsi respon dari atensi? Fungsi respon dari atensi ada 2, yaitu fungsinya yaitu yang pertama memudahkan penerimaan stimulasi. Yang kedua menyiapkan organisme untuk memberi respon yang cepat bila tindakan diperlukan. Terus pertanyaan yang terakhir dari @kintan mambo. Pow. Contoh dari faktor eksternal atensi apa aja sih? Contoh dari faktor eksternal yaitu yang di faktor eksternal kan ada intensitas dan ukuran, ada kontras, novelty, repetition,
movement dan familiar. Yang pertama kita bahas yang intensitas dan ukuran, yaitu contohnya yaitu suara yang keras, cahaya yang terang, dan objek yang besar. Terus di kontras dan novelty, yaitu saat sedang kita berbicara dengan individu lain, yaitu dalam suasana yang tenang, tiba-tiba terdengar suara yang keras. Terus ada di repetition, di faktor internal repetition atau pengulangan, yaitu iklan di TV. Jadi kan iklan di TV secara berulang-ulang, kita stimulus kita akan bekerja dan mengingat iklan tersebut. Ada movement atau gerakan, contohnya lampu kedap-kedip. Terus stimulus yang terlatih atau familiar, contohnya nama kita atau nama kampung halaman kita. Jadi sekian aja Q&A yang saya berikan kepada Anda. Bila mana kurang jelas, mohon isi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Ditunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.